pagi Ibu. Di sini kami akan menampilkan roleplay mengenai KIE persiapan pranikah kami. Di sini ada saya Arnisona Tumbargoro Sinaga, saya sebagai ibu bidan, dan ada teman saya Nur Aisyah, saya setelah sebagai pasien. Selamat menyaksikan Bu. Bidan, ya selamat pagi juga Mbak. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, kan saya pernah dengar tuh Bu dari tetangga-tetangga katanya kalau mau persiapan nikah tuh harus pemeriksaan kesehatan. Nah itu perlu ya Bu? Iya, sangat perlu sekali Mbak. Jadi, saya akan menjelaskan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum Mbak dan calon suami Mbak nanti sebelum nikah. Jadi, Ibu harus mempersiapkan fisik Mbak dulu sama calon suami Mbak. Yang pertama itu harus melakukan berolahraga secara rutin, hindari stres-stres, misalnya kayak pikiran yang berat, lalu menjaga cakupan seperti makanan yang sehat, makanan bergizi seimbang, lalu istirahat yang cukup ya Mbak sama calon suaminya nanti. Jangan begadang karena itu akan memicu persiapan fisik Anda menjadi melemah, begitu Mbak. Oh seperti itu ya Bu. Ya Mbak, apakah sudah paham Mbak? Sudah Bu Bidan. Baik, selanjutnya di sini Ibu Mbak, karena Mbak tadi sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan tahap-tahap selanjutnya apa yang harus Mbak persiapkan. Jadi Mbak harus memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung gizi yang tinggi Mbak. Contohnya seperti susu, ada ubi atau seperti biasa singkong, lalu ada kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai. Lalu Mbak harus banyak atau rajin mengkonsumsi sayur yang berwarna hijau seperti bayam ya Mbak. Lalu Mbak harus biasakan diri untuk mengurangi makanan yang berinstan seperti Indomie atau makanan yang cepat saji atau junk food seperti KFC ataupun pizza ya Mbak. Apakah sudah mengerti Mbak? Sudah Bu. Baik, selanjutnya Mbak juga harus memeriksakan kesehatan lainnya seperti pemeriksaan HB atau yang disingkat sebagai hemoglobin. Lalu, apakah Mbak sudah mengerti apa pemeriksaan HB? Belum Bu, bisa dijelaskan Bu? Baik Mbak, jadi saya akan menjelaskan apa itu pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah HB di dalam darah Mbak, seperti kandungan protein pada sel darah tersebut, dan juga sebagai bentuk deteksi dini terjadinya adanya anemia pada Mbak dan calon suami Mbak. Itu nanti dapat terpengaruh pada kehamilan Mbak nantinya ya Mbak. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan HB-SAG. Jadi tes HB-SAG itu untuk melihat atau mendeteksi terjadinya hepatitis B ya Mbak. Baik, sejauh ini apakah Mbak sudah paham? Alhamdulillah sudah Bu Bidan. Karena Mbak sudah paham tadi, jadi saya akan menjelaskan apa saja lagi selanjutnya apa yang Mbak harus persiapkan ya. Selanjutnya Mbak dan calon suami Mbak itu bisa memeriksakan HIV atau AIDS. Jadi pemeriksaan itu Mbak bertujuan untuk mendeteksi adanya infeksi pada genitalia Mbak sama calon suami Mbak, apakah ada HIV atau AIDS dalam tubuh Mbak. Karena kan jika terdeteksi nanti kita bisa nangani sejak dini dan Mbak bisa langsung periksa ke rumah sakit ataupun puskesmas Mbak. Apakah Mbak sudah mengerti? Oh jadi seperti itu ya Bu Bidan. Iya Mbak. Lalu pemeriksaan selanjutnya baik, karena Mbak sudah mengerti penjelasan saya tentang HIV, saya akan menjelaskan lagi tentang golongan darah. Apakah Mbak pernah mendengar istilah golongan darah Mbak? Sepertinya sih pernah, cuman kayak saya kurang ngerti Mbak, bisa jelasin Mbak Bu Bidan? Kurang dalam atau kurang paham ya Mbak. Baik Mbak, saya akan menjelaskan apa sih itu pemeriksaan pada golongan darah. Jadi pengecekan golongan darah dan resus ini bertujuan untuk mengetahui kecocokan resus pasangan Mbak nanti. Jadi cek golongan darah juga bisa berguna untuk calon bayi Mbak nanti ya Mbak. Dan juga jika Mbak kekurangan darah, bisa dari Mas atau bisa dari Mbaknya nanti, bisa menurunkan anak pada calon sang buah hati antara Mas dan juga Mbak nanti. Apakah sudah paham Mbak? Oh begitu ya Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan.
Baik Mbak, jadi saya akan jelaskan lagi ya Mbak. Sebenarnya masih banyak sih Mbak. Jadi Mbak harus ingat ya apa-apa saja yang harus Mbak persiapkan nantinya. Jadi selanjutnya itu Mbak dianjurkan untuk melakukan vaksinasi TT atau biasa yang disingkat sebagai tetanus. Jadi tujuannya itu untuk diberikan itu untuk mencegah penyakit tetanus. Ya, Mbak. Baiklah Mbak, jadi ada persiapan finansial untuk Mbak dan pasangan Mbak nanti ya. Jadi apakah Mbak pernah mendengar atau mengetahui apakah itu persiapan finansial Mbak? Belum Bu Bidan, saya kurang ngerti apa itu, bisa dijelasin Bu? Baiklah ya Mbak, jadi persiapan finansial itu seperti Ibu harus Mbak itu harus menabung atau menyisihkan uang setengah dari hasil pencarian Mbak sama pasangan Mbak. Karena kan misalnya nanti kalau misalnya kalian sudah menikah nih, jadi kalian pasti memiliki keturunan. Jadi saya anjurkan antara Mbak dan pasangan Mbak nanti harus rajin menabung karena banyak manfaatnya Mbak. Karena kan nanti ada siapa tahu ada keperluan misalnya membeli perlengkapan bayinya atau membeli susunya seperti itu ya Mbak. Lalu selanjutnya Mbak ini kan pasti kan pada saat menikah pasti ingin memiliki anak atau keturunan. Jadi persiapannya itu kira-kira Mbaknya kapan ya ingin memiliki anak sama pasangan Mbak nanti? Saya sama pasangan saya tuh paling 2 tahun Mbak, paling lama. Oh, 2 tahun lagi ya. Berarti masih cukup memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan finansialnya nanti ya, Mbak. Lalu saya ingin bertanya lagi ya, Mbak. Berapa sih jumlah anak Mbak nanti sama pasangan Mbak yang Mbak inginkan ke depannya? Saya sama pasangan saya udah rencanakan jauh-jauh hari. Saya udah berkomunikasi atau berbincang-bincang pengen punya 2 anak. Kalau Tuhan berkehendak atau memberi kepercayaan kepada saya, alhamdulillah. Kalau tidak ya seperti itulah Mbak. Oh, bagus juga ya Mbak pemikirannya. Karena kan biasanya kalau di bidang itu KB ya istilahnya 2 anak cukup atau 2 anak lebih baik. Jadi kalau misalnya Mbak memiliki anak itu kan akan berpengaruh terhadap psikologi calon orang tua. Calon orang tuanya itu ya antara Mbak dan pasangan Mbak. Ya, nanti itu akan berdampak pada psikologi orang tua. Apakah sudah mengerti Mbak sampai sejauh ini? Sudah Bu Bidan, terima kasih. Baik ya Mbak, jadi saya sudah menjelaskan dari pemeriksaan fisik, lalu tes HIV, lalu penyuntikan TT atau tetanus. Jadi apakah ada Mbak ingin tanyakan atau Mbak kurang paham gitu dari penjelasan saya? Apakah ada Mbak bisa ditanyakan pada saya? Sepertinya belum ada, tapi saya sudah paham dari semua Bu Bidan jelasin ke saya. Baik Mbak, jadi kalau paham apakah bisa Mbak bisa mengulanginya lagi? Baik, dari penjelasan Bu Bidan tadi, kalau dari semua dari kita tidak boleh kecapean sehingga bisa terjadinya keguguran. Kemudian bisa mengumpulkan modal seperti kayak membelikan peralatan rumah atau mensupport pasangannya biar lebih semangat untuk bekerja nantinya. Dan untuk mengingatkan suaminya tidak boleh kecapean atau kalau bisa soal pola makannya atau lainnya. Apakah begitu Bu Bidan? Iya benar sekali ya Mbak. Jadi uh, tadi saya sudah menjelaskan ya Mbak. Jadi kita sudahi sampai di sini Mbak. Apabila ada Mbak ada ingin ditanyakan atau ada keluhan, Mbak bisa datang ke sini atau bisa mengkonfirmasi saya melalui nomor telepon saya ya Bu, Ibu, atau enggak Mbak bisa juga ke rumah sakit atau ke puskesmas. Hati-hati di jalan ya Mbak. Baik Bu Bidan, terima kasih Ya, banyak. terima kasih Mbak. Dari penjelasan atau roleplay tentang KII atau persiapan pranikah kami berdua, yang pertama itu ada bidan dan pasien. Apabila ada kekurangan dan salah dalam pengucapan kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.